Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Zulmawati dari Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspresi gen, di mana ekspresi gen itu sendiri merupakan proses penerjemahan informasi di dalam gen menuju menjadi asam amino dalam sintesis protein. Nah, dalam proses ekspresi gen ini ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahap transkripsi, yang kedua adalah tahap translasi. Nah, baiklah, kita masuk langsung ke tahap pertama, yaitu tahap transkripsi. Transkripsi ini terjadi di nukleus atau inti sel. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk mRNA dari DNA. Langsung saja, pada proses transkripsi ini terjadi lagi dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap inisiasi, kedua tahap elongasi, dan yang ketiga adalah tahap terminasi. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap inisiasi. Ini saya andaikan sebagai DNA, di mana DNA itu kan mempunyai rantai ganda yang saling sambung menyambung. Nah, di DNA ini ada yang namanya promoter. Di sini, ini adalah promoter. Kemudian setelah itu akan datang RNA polimerase yang akan menempel pada promoter. Nah, di sini ini adalah gambaran RNA polimerase itu bersatu dengan promoter, sehingga dengan adanya aktivitas dari RNA polimerase ini menyebabkan rantai ganda pada DNA itu terbuka. Nah, inilah tahap dari inisiasi. Secara singkatnya, tahap inisiasi ini diawali dengan menempelnya RNA polimerase pada promoter, sehingga menyebabkan rantai ganda pada DNA itu menjadi terbuka. Nah, kita masuk ke tahap elongasi. Di sini, tahap elongasi ini RNA polimerase akan membentuk mRNA dari cetakan template. Jadi enzim RNA polimerase ini akan berjalan sepanjang rantai DNA yang kemudian akan membentuk mRNA. Ini adalah mRNA. Nah, secara singkatnya elongasi ini terjadi diawali dengan RNA polimerase akan membentuk mRNA pada cetakan template. Ini adalah cetakan template, di mana cetakan template ini merupakan tempat untuk mencetak mRNA. Nah, kita masuk ke tahap elongasi, di mana tahap yang terakhir yaitu tahap terminasi, di mana tahap terminasi ini merupakan akhir dari proses transkripsi, yaitu di mana mRNA ini akan mencapai titik akhir yang dinamakan dengan terminator, di mana terminator merupakan titik akhir atau garis stop dari transkripsi, sehingga mRNA yang dihasilkan ini akan dilepaskan. Begitu juga dengan enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase ini tidak akan bekerja lagi, yaitu masing-masing ini akan terlepas. Nah, itulah tadi penjelasan singkatnya proses inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, jadi mRNA yang dihasilkan tadi akan dilepaskan dari nukleus atau inti sel, kemudian menuju ke sitoplasma untuk menjalani proses translasi. Nah, sebelum kita masuk ke proses translasi, perlu kita berkenalan dulu dengan molekul tRNA. Nah, inilah gambaran molekul tRNA. Dia bentuknya seperti daun semanggi dan membawa asam amino. Ini adalah asam amino yang dibawa oleh molekul tRNA itu. Nah, asam amino ini nantinya yang akan berperan penting dalam proses translasi. Nah, langsung saja kita masuk lagi ke proses translasi, di mana proses translasi itu terjadi di sitoplasma. Dan proses translasi ini dia terbagi lagi ke dalam 3 tahapan, yaitu tahap inisiasi, tahap elongasi, dan tahap terminasi. Jadi mRNA hasil dari transkripsi tadi akan dikeluarkan dari nukleus atau inti sel, kemudian menuju sitoplasma untuk menjalani proses translasi. Nah, inilah
gambaran dari proses translasi yang terbagi lagi menjadi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada translasi ini terjadi dengan bantuan organel sel yang dinamakan dengan ribosom, di mana mRNA akan bersatu dengan ribosom. Nah, inilah gambaran mRNA dan ribosom itu bersatu. Nah, pada ribosom ini ada 3 ruangan, yaitu ruangan E, ruangan P, dan ruangan A. Nah, setelah itu akan datang molekul tRNA, di mana molekul tRNA ini membawa asam amino yang kemudian akan menuju ke ruangan P. Nah, inilah tahap inisiasi. Secara singkatnya, tahap inisiasi itu diawali dengan mRNA dan ribosom itu menyatu, kemudian akan datang molekul tRNA yang membawa asam amino kemudian menuju ruangan P. Nah, kita berpindah ke proses elongasi, di mana proses elongasi ini diawali dengan datangnya molekul tRNA pada ruangan A yang membawa 1 molekul. Setelah itu molekul tRNA pada ruangan P ini akan memberikan asam aminonya kepada molekul tRNA yang baru datang, sehingga pada ruangan P ini tidak lagi memiliki asam amino, dan pada ruangan A ini memiliki 2 asam amino. Nah, kemudian kita berpindah ke proses selanjutnya, yaitu dengan bergesernya ribosom menyebabkan molekul tRNA pada ruangan P tadi yang tidak membawa asam amino bergeser ke ruangan E, sedangkan molekul tRNA yang membawa 2 asam amino tadi akan bergeser ke ruangan P. Nah, kemudian kita ke proses selanjutnya, yaitu proses di mana molekul tRNA yang tidak membawa asam amino tadi akan dikeluarkan, sehingga pada ruangan E dan ruangan A itu menjadi kosong. Nah, proses ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga semakin banyak tRNA yang tersambung-sambung, maka akan semakin panjang ini terjadi hingga mRNA yang di bawah tadi dapat dibaca. Nah, kemudian kita masuk ke tahap terminasi, di mana merupakan tahap akhir dari translasi ini. Nah, kemudian di sini pada ruangan A ini merupakan titik akhir dari mRNA atau disebut dengan garis stop yang menandakan akhir dari proses translasi, sehingga protein asam amino yang sambung-sambung tadi, yang sudah banyak tadi, itu begini. Yang sudah banyak ini nantinya akan dikeluarkan dari sitoplasma. Nah, ribosom juga ini mRNA juga ini akan melepaskan diri dari ribosom. Nah, sehingga semuanya ini menjadi terpisah. Kemudian asam amino yang disambung-sambung tadi, yang sambung menyambung tadi dinamakan dengan protein, karena protein merupakan gabungan dari banyak asam amino. Nah, kemudian itulah tadi sedikit pembahasannya. Nah, kemudian asam amino yang terbentuk tadi akan dipakai oleh tubuh untuk keperluan enzim dan keperluan lainnya. Sekian video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.